Selamat pagi buat anak-anak ibu yang ada di kelas 9. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran informatika. Pada hari ini ibu akan menyapa kalian bagaimana kabar anak-anak ibu yang ada di sana. Semoga sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kalian harus mempersiapkan segala buku pelajarannya dan alat-alat tulisnya di atas meja. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi tentang mengimplementasi sebuah program yang memakai atau menggunakan subprogram atau prosedur dan fungsi. Di mana tujuan pembelajaran ini, siswa dapat mengenal sebuah program yang memakai subprogram, prosedur, dan fungsi. Ini definisi subprogram adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau modul program. Subprogram merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama. Dengan menggunakan subprogram, program bisa disusun secara lebih terstruktur dan lebih efektif. Perhatikan gambar flowchart ini. Flowchart ini menjelaskan ketika program dimulai, maka lakukan input integer num1, kemudian input integer num2, lalu input menu option. Jika menu option ini adalah add, jika ya maka lakukan subprogram add num yang memiliki parameter num1 dan num2. Jika tidak, lakukan subprogram dengan nama subtract num1 dan num2, lalu cetak jawaban dan berhenti. Perhatikan di program utama ini add num dilakukan dan bagaimana subtract dilakukan. Kenapa? Karena program utama ini digunakan sebagai subprogram, artinya kita harus mengimplementasi seperti apa subprogram dari add num ini dan subtract num ini, agar apabila kondisi option ini, option add, maka bisa dilakukan proses add num ini. Ini adalah gambar subprogram add num, di mana kita lihat add num akan dimulai dengan answer number 1 dan number 2. Kemudian return answer ini akan mengembalikan nilai return, sehingga ketika answer dikembalikan ke proses program utama dapat di output. Ini menunjukkan subprogram mengembalikan nilai, ada return. Lalu bagaimana dengan subtract? Untuk subtract ini, menu subprogram adalah seperti ini, dimulai dengan subtract new, lalu ke answer dan prosesnya adalah sama dengan num1 kurang num2. Lalu dilanjutkan ke return answer. Dia akan mengembalikan nilai answer ke program utama, sehingga kita output answer dijalankan. Ia akan mencetak ke layar nilai answer sesuai dengan subprogram yang dilakukan. Ini adalah subprogram dari suatu program utama. Terdapat 2 subprogram dalam program utama yang kita implementasikan dalam bentuk flowchart. Setelah memahami konsep subprogram, di mana subprogram ini bagian dari program terpisah dari program utama, seperti yang kita lihat dari flowchart tadi, maka terdapat 2 jenis subprogram yang perlu kita pahami. Yang pertama, prosedur. Prosedur adalah subprogram yang tidak mengembalikan nilai. Seperti contoh sebelumnya, ada return mengembalikan nilai answer ke program utama. Itu adalah subprogram yang mengembalikan nilai. Prosedur adalah subprogram yang tidak mengembalikan nilai. Artinya, di mana subprogramnya hanya berisi aktivitas instruksi saja yang harus dilakukan. Yang kedua, fungsi adalah subprogram yang mengembalikan nilai. Return, maka pasti di dalam fungsi akan ada nilai yang di return, akan ada kata kunci di return di akhir program fungsinya. Fungsi karena akan mengembalikan nilai harus memiliki identitas variabel. Jenis variabel atau tipe datanya yang akan ada mengembalikan nilai yang akan dilempar ke menu utama. Apakah integer, karakter, atau string. Di sini kita bisa melihat peta dari subprogram tersebut.
Nah, subprogram terbagi atas dua. Yang pertama, fungsi dan prosedur. Fungsinya mengembalikan nilai atau return. Yang kedua adalah prosedur, tidak mengembalikan nilai atau yang disebut dengan void. Nah, fungsi ini terbagi atas dua. Yang pertama, fungsi dengan parameter. Yang kedua, fungsi tanpa parameter. Nah, sedangkan prosedur itu terbagi dua, prosedur dengan parameter dan prosedur tanpa parameter. Kemudian terminologi yang akan kita pahami ketika kita akan mempelajari subprogram yaitu variabel lokal dan global. Ketika kita membuat sebuah program yang memiliki subprogram di dalamnya, maka hati-hati dalam memahami variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan dalam suatu fungsi dan hanya bisa diakses atau dikenali dari dalam fungsi itu sendiri. Sedangkan variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar blok fungsi dan bisa diakses atau dikenali dari fungsi manapun. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi prosedur. Prosedur diawali dengan kata kunci prosedur dalam bahasa Pascal. Dan dalam bahasa C itu yang disebut dengan void saat di deklarasi prosedur. Prosedur dipanggil dan digunakan di dalam blok program yang lainnya dengan menyebutkan nama prosedurnya. Prosedur banyak digunakan pada program yang terstruktur karena yang pertama merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah program yang rumit menjadi program bagian yang lebih sederhana. Yang kedua, untuk instruksi yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Bagaimana cara mendeklarasi suatu prosedur? Sebagaimana halnya sebuah program, prosedur juga memiliki header dan blok program. Ingat ya, prosedur tidak mengembalikan nilai atau tidak ada return. Jika kita menggunakan prosedur dalam suatu program, maka prosedur tersebut harus dituliskan pada bagian deklarasi. Bentuk umumnya bisa kita lihat pada materi, prosedur, nama prosedur, dan jangan lupa buat tanda titik komanya. Baru gunakan var atau variabel untuk mendeklarasi variabel jika diperlukan. Lalu begin dan end. Berikut ini adalah contoh dari sebuah prosedur. Misalkan kita ingin membuat sebuah instruksi menciptakan prosedur hello world yang kita buat sebagai prosedur. Kenapa? Kita ingin memanggil atau menggunakan prosedur berkali-kali. Pertama, kita siapkan header prosedur. Hello dengan bahasa Pascal. Kalau bahasa C, header kata kuncinya adalah void. Di sini tidak membutuhkan variabel. Kemudian prosedur ini akan mencetak kalimat hello world. Maka di dalam programnya word line atau hello world. Kemudian dalam bahasa C pun sama, printf atau hello world. Ibu ingatkan sekali lagi, prosedur tidak bisa dijalankan secara otomatis, tetapi harus dipanggil, di mana dipanggilnya tergantung kebutuhannya. Dalam kasus ini, Ibu akan memanggil prosedur di dalam asumsi panggilan utama. Prosedur harus dipanggil di program utama untuk dapat dijalankan. Di program utama dalam bahasa Pascal, kita tempatkan di bawah deklarasi prosedurnya. Dalam bahasa C, program utama biasanya ditempatkan di atas implementasi atau prosedurnya. Di program utama, cukup memanggil nama prosedur untuk memanggil prosedur. Di sini, Ibu akan memanggil hello world, maka cukup panggil saja hello dan hello. Artinya ketika program ini dijalankan yang pertama kali, dieksekusi itu bukan, meskipun itu tertulis prosedur adalah baris pertama, tapi yang pertama kali diakses adalah program utama. Di program utama, baris pertama adalah hello, panggil prosedur hello, baris dieksekusi adalah akan naik ke atas prosedur hello, akan dilakukan prosedur hello, yaitu mencetak hello world
Setelah selesai end, maka dia akan kembali ke program utama. Baris berikutnya adalah hello. Di sini karena ada hello prosedur, maka akan naik lagi untuk dilakukan prosedur hello. Apa yang dilakukan di prosedur hello write line atau hello world, maka akan dicetak hello world. Setelah selesai akan kembali ke program utama. Di sini program utamanya selesai, maka program pun selesai. Begitu juga bahasa C yang pertama kali dijalankan, dieksekusi program utama. Di program utama baris pertamanya adalah memanggil prosedur hello. Perhatikan ada perbedaannya untuk pemanggilan prosedur. Di bahasa Pascal tidak membutuhkan kurung kurawal. Di bahasa C menggunakan kurung buka tutup. Di sini kita akan melihat contoh prosedur dengan menggunakan variabel. Misalnya akan dibuat suatu prosedur untuk menentukan bilangan bulat terbesar di antara 3 bilangan bulat. Maka prosedurnya bisa kita lihat di dalam sebuah tabel. Nah, di dalam menggunakan bahasa Pascal itu ditulis adalah header, baru prosedur maksimum, lalu kita akan masukkan variabelnya, variabel maksimum, dan menggunakan subprogramnya integer, lalu begin. Di sini ada terdapat if A lebih besar daripada B, namun karena di sini ditulis maksimum A dan B, di situ kita sudah masuk ke subprogram pada pemrogramannya untuk mencari nilai terbesar. Nah, di situ tertulis write line lalu end. Sedangkan di dalam bahasa C, header itu dikutip tanda kutip bintang header. Prosedur maksimum, prosedur itu adalah void maksimum. Lalu var max integer itu bisa kita lihat jadi integer max. Nah, sedangkan di if lebih besar A lebih besar daripada B, itu dia hanya tidak menggunakan kata then. Nah, dan write line itu ditulis dengan menggunakan printf. Prosedur maupun fungsi terbagi atas dua. Yang pertama, void dengan parameter. Yang kedua, void tanpa parameter. Nah, void dengan parameter di mana ketika kita buat headernya terdapat variabel yang didefinisikan tanda kurung. Sedangkan void tanpa parameter, kita membuat headernya void nama selesai, di dalam tanda kurungnya tidak terdapat variabel yang akan dijadikan parameter. Nah, sekarang kita akan masuk ke prosedur dengan parameter. Parameter adalah variabel yang dikirim atau dilewatkan pada subprogram. Pada subprogram dari program pemanggilnya, apakah itu dari program utama atau dari parameter lainnya. Contohnya bisa kita lihat di materi prosedur maksimum dengan 3 parameter, di mana prosedur max-nya itu ada 3, yaitu A, B, C, dan integer, yang mana prosedur max-nya ini akan membutuhkan 3 buah variabel yang dikirim untuk bisa diproses. Apabila tidak pernah mengirimkan variabel tersebut, maka variabel tidak bisa menghitung atau tidak bisa mencari nilai terbesar. Parameter yang dikirim dari program utama ke prosedur disebut actual parameter. Nah, di sini bisa kita melihat contoh void dengan parameter. Void dengan parameter yaitu void nama, variabelnya parameter 1 dan parameter 2. Nah, itu contohnya adalah void addition, buka kurung integer A, integer B. Nah, integer A dan integer B ini itu yang disebut dengan dua variabel parameter formal. Nah, integer R.2 itu termasuk variabel lokal,
R sama dengan A tambah B titik 2, print if buka kurung tanda kutip jumlah sama dengan persen per D tanda kutip, koma R tutup kurung titik 2, print if ini termasuk prosedur mencetak layar hasil. Nah, anak-anak, di sini ada tugas yang Ibu berikan buat kalian untuk kalian kerjakan di buku latihan. Jangan pernah ada kata malas dalam diri kalian, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Sekian dulu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Selamat belajar.